Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puspa selaku dosen mata kuliah umum dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang keterampilan membaca. Sebelum saya mulai materi, dari pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Citra Pramita Hermayanti, NPM 168, ada Puput Nia Ayuningtyas, NPM 170, ada Aulia Kineta, NPM 186, ada Rangga Adi Utama, ada NPM 264, ada Muhammad Arifandi Arifin, NPM 085, ada Chelsea Indrawati, NPM 057, ada Yakob Alfarizi, NPM 117, ada Viola Dwi Anggraini, NPM 247, ada Chandrawati Dasuba, NPM 249, dan ada Erika Yuliana Putri, NPM 264. Baik, mempersingkat waktu untuk materi yang dipersilakan untuk teman saya dipersilahkan. Yang pertama ada konsep keterampilan membaca. Next slide. Konsep keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis, membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Membaca sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Next slide. Keterampilan membaca sendiri memiliki 4 aspek yang terdiri dari yang pertama ada keterampilan berbicara, yang kedua ada keterampilan mendengarkan, yang ketiga ada keterampilan membaca, dan yang terakhir ada keterampilan menulis. Menurut Sudarso 2001, keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks, tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, dan atau kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang kedua adalah teknik keterampilan membaca. Next slide. Teknik keterampilan membaca ini ada 4. Yang pertama ada teknik SQ3R, di mana teknik ini dikemukakan oleh Francis P. Robinson, yang terdiri dari 5 langkah. Pertama ada survei, dan yang kedua ada question. Yang ketiga ada read, di mana yaitu membaca untuk mencari jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang keempat ada recite, yaitu memperkokoh perolehan kita dari membaca. Pada kegiatan ini, apa yang kita telah diperoleh itu dihubungkan dengan informasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada review, yaitu mengulangi kegiatan untuk melihat kembali keseluruhan isi buku. Kedua ada baca layang atau skimming, di mana tindakan ini untuk mengambil intisari atau saripati dari suatu hal. Yang kedua, teknik membaca ini untuk mendapatkan ide pokok yang dalam hal ini, ide pokok itu tidak selalu terletak di awal paragraf, karena kadang-kadang juga ada di tengah ataupun di akhir paragraf. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat melompati bagian-bagian atau fakta-fakta dan detail-detail yang tidak terlalu dibutuhkan. Skimming ini merupakan suatu keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien untuk berbagai tujuan, di mana tujuannya yaitu yang pertama untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, mengenali topik bacaan, mengetahui pendapat atau opini orang, mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan. Selanjutnya yaitu teknik membaca yang ketiga, yaitu membaca tatap atau scanning. Jadi scanning itu adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Jadi scanning ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari nomor telepon, terus mencari arti pada kamus, terus acara siaran TV, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu teknik membaca yang keempat, yaitu baca pilih atau selecting. Jadi membaca pilih atau selecting ini membaca bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan membaca. Nah, sebelum membaca, pembaca itu biasanya melakukan kegiatan seleksi bahan terlebih dahulu. Contohnya seperti memilih berita dalam koran untuk dibaca. Yang teknik membaca yang terakhir yaitu baca lompat atau skipping. Jadi baca lompat atau skipping ini adalah bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan atau bagian yang sudah dikenal atau sudah dipahami diabaikan dan dilompati saja. Jadi contohnya dari baca lompat itu seperti membaca daftar iklan baris.
materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang membaca cepat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih membaca cepat itu. Membaca cepat merupakan salah satu metode untuk membaca teks atau wacana yang menuntut pemahaman secara cepat. Nah, kita nanti akan mempraktekkan bagaimana cara membaca cepat. Sebelum itu saya akan memberikan tips untuk membaca cepat. Untuk tips atau cara membaca cepat dan langkah-langkah dalam membaca cepat itu sebenarnya tidak ada cara khusus. Namun ada cara yang umum digunakan untuk dapat membaca cepat, yaitu dengan cara sering-sering latihan membaca cepat. Biasakan untuk mengukur waktu pada awal-awal latihannya dan jangan bersuara atau membaca dalam hati. Oke, next slide. Aku kasih waktu untuk teman-teman 1 menit untuk membaca teks ini. Oke, sudah 1 menit. Setelah membaca dengan cepat, aku harap dari teman-teman paham akan apa yang dibaca. Nah, saya akan memberi pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman atas membaca teks tadi dengan cepat. Bagaimanakah perbedaan antara gamelan Jawa dengan gamelan Bali dan gamelan Sunda? Oke, izin menjawab ya. Kalau gamelan Jawa memiliki nada yang lebih lembut dan slow, sedangkan gamelan Bali yang rancak dan gamelan Sunda yang sangat mendayu-dayu dan didominasi suara seruling. Oke, benar banget. Nah, nih pertanyaan terakhir ya. Jawab ya. Apakah fungsi gamelan itu? Izin menjawab. Siapa nih? Fungsi gamelan itu Ya, untuk silakan. mengiringi pergelaran wayang atau tarian. Oke, benar banget. Semua pertanyaan jawabannya betul, berarti teman-teman ini sudah bisa memahami teks dengan teknik membaca cepat. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan keterampilan membaca dengan keterampilan lainnya. Yang pertama itu keterkaitan keterampilan membaca dengan keterampilan menulis. Keterampilan membaca itu sangat erat hubungannya dengan keterampilan menulis. Semakin banyak dan baik dalam membaca, maka karya tertulis kita itu juga akan semakin baik. Berdasarkan hasil analisis tadi, diharapkan siswa itu memiliki keterampilan membaca yang baik, karena dengan membaca sangat berpengaruh terhadap keterampilan menulis yang dimiliki. Diibaratkan saja itu kegiatan membaca seperti menerima, dan kegiatan menulis itu adalah memberi. Kegiatan membaca itu berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Maka semakin orang banyak membaca, semakin luas juga pengetahuan dan wawasannya, sehingga dia memiliki cukup referensi dan takkan kehabisan ide untuk menulis. Oke, keterkaitan keterampilan membaca dengan keterampilan berbicara. Keterampilan membaca berkaitan dengan ragam tulis, sementara keterampilan berbicara berkaitan dengan ragam lisan. Membaca menghubungkan sisi penyampaian gagasan secara tidak langsung. Penulis kepada pembaca lewat tulisan. Sedangkan berbicara secara otomatis membutuhkan arus 2 arah, yakni face to face. Baiklah, untuk materi selanjutnya ini keterkaitan keterampilan membaca dengan keterampilan menyimak. Menyimak dan membaca itu pada dasarnya mempunyai persamaan. Kedua-duanya bersifat reseptif, bersifat menerima juga. Perbedaannya itu kalau menyimak itu menerima informasi dari sumber tulisan, sedangkan membaca itu menerima informasi dari sumber tertulis. Dengan kata lainnya, menyimak itu menerima informasi dari kegiatan saat kita berbicara, sedangkan membaca itu menerima, jadi yang menerima informasi dari kegiatan menulis tadi. Keterampilan menyimak ini juga merupakan dasar atau faktor penting bagi suksesnya seseorang dalam belajar membaca, lebih tepatnya secara efektif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli telah memperlihatkan beberapa hubungan penting antara membaca dan menyimak. Antara lain, yang pertama, pengajaran serta petunjuk-petunjuk dalam membaca diberikan oleh sang guru melalui bahasa lisan dan kemampuan lawan bicara untuk menyimak dengan pemahaman penting sekali. Yang kedua yaitu menyimak merupakan cara atau mode utama bagi belajar lisan atau verbalist learning selama tahun-tahun permulaan di sekolah. Yang ketiga, walaupun menyimak pemahaman atau listening comprehension lebih unggul daripada membaca pemahaman reading comprehension, namun masih ada yang sering gagal untuk memahaminya dan tetap menyimpan atau memakai atau menguasai sejumlah fakta yang mereka dengar. Yang keempat yaitu, oleh karena itu, para mahasiswa membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak lebih efektif dan lebih teratur lagi, agar hasil pengajaran itu baik. Baik, untuk yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah menampilkan video untuk yang screen, dipersilahkan. Baik, video itu sudah selesai. Dan baik, terima kasih. Dari kelompok kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.